Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa halangan apapun dan tanpa kurang apapun. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang pada saat ini. Teman-temanku semua, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita membahas tema yang sangat penting bagi kita, yaitu terkait kepribadian Muhammadiyah. Konsep kepribadian Muhammadiyah sendiri disahkan pada Muktamar ke-35 pada tahun 1962 di Jakarta, yang juga dikenal sebagai Muktamar setengah abad. Kepribadian Muhammadiyah dirumuskan untuk menjawab pertanyaan apa itu Muhammadiyah yang pada awalnya dilontarkan oleh Kiai Haji Fakih Usman, tokoh Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Kiai Haji Yunus Anis pada periode 1959 sampai dengan periode 1962. Yang pertama, kita akan membahas terkait kepribadian Muhammadiyah. Sebenarnya, apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu perorangan dan masyarakat. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan diikhlaskan kepada kemanusiaan. Ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Menilik dasar dari prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman, yaitu berpegang teguh akan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait sejarah dirumuskannya kepribadian Muhammadiyah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kepribadian Muhammadiyah ini timbul pada waktu Muhammadiyah dipimpin oleh Bapak Kolonel Haji Muhammad Yunus Anis. Ialah pada periode 1959 sampai dengan periode 1962. Kepribadian Muhammadiyah ini semula berasal dari uraian Bapak Kiai Haji Fakih Usman sewaktu beliau memberikan uraian dalam suatu latihan yang diadakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada saat itu, almarhum Kiai Haji Fakih Usman menjelaskan bahasan yang berjudul apa itu Muhammadiyah. Untuk memahami kepribadian Muhammadiyah itu sendiri, hal yang harus kita lakukan adalah memahami apa sebenarnya Muhammadiyah itu, dan karena Muhammadiyah ini sebagai organisasi, sebagai suatu persyarikatan yang berakidah Islam serta bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka perlu dipahami Islam yang bagaimanakah yang hendak ditegaskan dan dijunjung tinggi itu, mengingat telah banyak kekaburan-kekaburan dalam Islam di Indonesia ini. Dan hal ini pula lah yang hendak dipergunakan untuk mendasari atau menjiwai segala amal usaha Muhammadiyah sebagai organisasi.
Kemudian dari sifat-sifat atau dari cara-cara yang kita contohkan atau kita ambil dari bagaimana sejarah dakwah Rasulullah yang mula-mula dilaksanakan, itu pula lah yang kita jadikan sifat gerak dakwah Muhammadiyah dengan kita sesuaikan pada ketentuan-ketentuan dan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi saat ini. Teman-temanku semua, kepribadian Muhammadiyah adalah kepribadian yang berlandaskan atas nilai-nilai luhur Islam seperti bertauhid, ilmu sosial, kemandirian, dan akhlak. Sebagai warga Muhammadiyah, kita dituntut untuk tidak hanya mengedepankan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi umat dan bangsa. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjaga dan mengembangkan kepribadian Muhammadiyah dalam kehidupan kita sehari-hari agar menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.